ke acara dengan hal yang baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang sudah dinantikan para peserta nih, Kak Tasya, yaitu sesi penyampaian materi oleh Bapak Muhammad Saluddin Al-Ayubi, SEME. Wah, udah gak sabar banget nih Kak Tiara untuk mendengarkan materi dari narasumber kita. Apalagi topiknya hari ini tentang pengelolaan data dengan stata yang pastinya akan berguna untuk menambah pengetahuan kita nih Kak Tiara. Betul banget Kak Tasya, tapi untuk sesi kali ini udah nggak sama kita lagi nih. Sesi kali ini akan dipandu oleh moderator kita. Langsung aja nih kepada Kak Riana, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Tasya dan Kak Tiara atas kesempatannya. Saya izin ambil alih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa pendidikan ekonomi. Perkenalkan saya Herliana Tantri selaku moderator yang akan memandu sesi penyampaian materi dalam acara praktisi mengajar ekonometrika. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu mengenai pengelolaan data survei sosial ekonomi nasional atau Sesernas dengan Stata. Sebelum kita memulai sesi diskusi, mari kita mengenal lebih dekat yuk dengan narasumber kita hari ini. Kepada panitia yang bertugas, mohon bantuannya untuk menampilkan CV narasumber di layar ya. Terima kasih. Baik, izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Salahuddin Al-Ayubi yang merupakan kandidat doktor dan peneliti di Pusat Studi Ekonomi Pembangunan dan Masyarakat, serta peneliti di kelompok penelitian Ekonomi Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Pak Ayub juga banyak mempublikasikan penelitian, salah satunya yang terakhir yaitu ada Gig Workers in Indonesia Development and Vulnerability. Pak Ayub juga banyak mengikuti konferensi dan seminar, dan pengalaman beliau juga banyak sekali ya teman-teman, seperti yang bisa kita lihat di layar. Setelah kita mengetahui latar belakang Pak Ayub dari CV-nya nih, saya yakin rekan-rekan udah nggak sabar banget nih buat mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Ayub. Apakah Pak Ayub sudah bergabung bersama kami di ruang Zoom? Iya, Mbak Herli, hadir. Selamat sore Pak Ayub, bagaimana kabarnya hari Baik, ini Pak? baik, terima kasih. Ini langsung dimulai aja, Kak? Boleh Pak, langsung aja Oke, saya persilakan kepada Pak Ayub untuk menyampaikan materinya. iya siap. Terima kasih Mbak Herli atas kesempatannya dan teman-teman panitia semua. Ya, dan jumpa lagi ya dengan saya, teman-teman mahasiswa semua. Mungkin sedikit ya, ini saya baru agak terfikirkan gitu. Kalau mungkin minggu kemarin kita sempat, atau 2 minggu yang lalu ya, saya lupa, kita sempat belajar Sakernas ya. Dan pertemuan hari ini bahas Susunas, itu mungkin kita tidak akan mungkin tidak mendapat banyak ilmu baru gitu ya, karena bagi saya, menurut saya, Susunas dan Sakernas itu agak mungkin penggunaannya mirip meskipun ada beberapa perbedaan struktur datanya. Tapi secara umum, kalau teman-teman kemarin bisa memahami dan mengingat bagaimana cara memanfaatkan Sakernas, saya pikir nantinya untuk menggunakan Susunas ya hanya tinggal trial and error saja, karena tidak jauh berbeda, ya, baik struktur umumnya ataupun cara penggunaannya, ya. Nah, oleh karena itu memang saya juga belum sempat mengabarkan panitia. Saya ingin membawa sesuatu yang berbeda ya hari ini. Jadi saya ingin menyampaikan tentang mana PPT-nya. Oke, ini saya ingin menyampaikan tentang eh, penelitian bagaimana kita memanfaatkan data IFLS. Ini salah satu bentuk data mikro juga, ya, sama dengan Susenas, sama dengan Sakernas. Cuman yang menjadi pembeda adalah dia gratis. Kalau Sakernas dan Susenas kemarin kita terikat dengan eh, data yang mungkin berbayar. Nah, ini kita bisa dapatkan secara gratis, data mikro yang gratis di Indonesia. Nah, hari ini saya akan coba untuk men-share tentang bagaimana kita memanfaatkan data ini. Nah, yang pertama, EFLS ini sama ya dengan Susenas dan Sakernas, ini adalah salah satu dari data mikro, yang mana di data ini kita nanti ada mendapatkan data individu, data di tingkat keluarga, dan ada data di tingkat komunitas. Ya, jadi ada 3 tingkatan data, individu, keluarga, dan komunitas.
ya. Jadi bedanya dengan Sakernas dan Susenas, IFLS ini adalah data longitudinal, ya. Kalau Sakernas kemarin cross sectional saja, Susenas cross section saja. Kalau IFLS longitudinal. Apa maksudnya? Maksudnya adalah berarti kita bisa melihat perkembangan individu yang sama selama rentang tahun yang berbeda. Ini adalah longitudinal atau panel ya. Jadi data ini adalah data panel gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana perkembangan individu itu misalkan dari kecil hingga dewasa seperti apa. Itu dengan menggunakan data ini menjadi salah satu data yang cukup banyak digunakan ya di Indonesia FLS. Ya, jadi survei ini diambil di 13 provinsi, ya ini cakupannya mungkin tidak semua provinsi tercakup dari data ini. Nah, ini yang penting bahwa ada 5 gelombang ya, ada 5 wave dari FLS. Mulai dari tahun 1993 sampai 2014. Ya, ini menjadi salah satu yang mungkin sering diperdebatkan ya, kalau misalnya kita mau pakai IFLS. IFLS ini datanya sudah lama, sudah kadaluarsa dan lain-lain. Tapi sebenarnya tergantung dari gimana kita manfaatkan ini. IFLS ini pada dasarnya ya masih tetap visible ya untuk dipakai, masih tetap potensial. Ya, tergantung bagaimana kita menggali ide dari data-data yang ada. Bahkan ada beberapa penelitian terbaru juga masih menggunakan IFLS ya. Jadi tahun itu tidak melulu tentang data apa namanya penelitian tidak melulu tentang penggunaan tahun terbaru. Tapi bagaimana kita memanfaatkan data yang ada. Dan IFLS ini dia ada 5 gelombang ya. Dan yang terbaru ada di tahun 2014. Nah, ini adalah detail sampel yang kemudian ada di FLS ya. Jadi FLS ini ya, nah saya katakan tadi ini adalah data panel dan yang yang bagusnya dari data ini adalah bahwa 90% sampel yang di dalamnya itu adalah sampel panel. Ini data yang kemudian sangat sangat mahal ya sebetulnya dengan adanya panelnya itu karena kita bisa melihat perkembangan individu. Kita bisa melihat dampak kebijakan jangka panjang misalkan dari apa yang kemudian ingin dilakukan pemerintah. Bagaimana kondisi individu di masa dewasanya ketika kecil seperti ini, seperti itu. Nah, ini bisa kita dapatkan dengan data ini. Karena itu menjadi salah satu data yang sangat baik ya. Makanya ini salah satu survei yang kemudian berkualitas seperti itu. Ya, kita berharap saja EFLS 6 kemudian bisa bisa hadir kembali ya. Mungkin ada desas-desus akan muncul lagi. Ya, kita berdoa saja semoga ada. Oke, jadi ini adalah informasi umum. Apa sih yang bisa kita dapatkan dari FLS? Ini adalah informasi umum. Yang umum ya, yang khususnya ada banyak. Cuman ini adalah informasi umum yang bisa kita dapatkan. Mirip dengan Sakernas ya, ada jenis kelamin, ya status pernikahan, pendidikan, ya dan lain-lain. Nah, yang menarik adalah pada dasarnya di IFLS ini kita banyak mendapatkan variabel-variabel yang sebetulnya unik begitu. Nah, ini adalah misalkan informasi-informasi yang didapatkan dari data itu. Ya, misalkan di sini kita melihat tentang kesehatan. Ya, ada juga tentang kemampuan kognisi seseorang. Ya, ada juga yang kadang penting bagi individu adalah tentang kesejahteraan. Dan kesejahteraannya ini tidak hanya diukur dari uang. Ada diukur dari kebahagiaan, ya, ada dari kepuasan hidup, ya, ada dari kepuasan kerja dan lain-lain. Jadi kita bisa menilai misalkan kita ingin meneliti apa sih yang menyebabkan seseorang bahagia. Apakah uang das money matter itu penting di sini? Misalkan kita ingin melihat uang itu bisa bikin orang bahagia nggak sih? Nah, itu kita bisa melihat di sini misalkan. Nah, ini salah satu informasi-informasi unik yang mungkin kita tidak akan dapatkan di dataset-dataset yang lain. Ya, ya ini adalah contoh penampilan kuesioner ya. Meskipun memang sekilas mungkin bagi mereka yang mungkin baru mengenal data mikro ini agak kompleks ya. Tapi ya kita nikmati prosesnya. Ya pertama kita melihat kuesioner ini. Jadi ini kuesioner ini yang saya tampilkan di sini membahas tentang kondisi emosional ya. Apakah individu yang di survei atau diwawancara sedang frustasi atau sedang sedih, sedang merasa kesepian dan lain-lain. Nah, ini adalah informasi-informasi yang kita dapatkan di situ. Ini ada juga pertanyaan tentang kualitas tidur, ya, tentang tidur. Ya, apakah mengalami masalah atau apakah insomnia dan lain-lain. Nah, ada juga tentang kecenderungan eh, seseorang terkait dengan waktu dan risiko. Nah, ini ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan menjebak ya, apakah
kalau misalkan dapat lotre, mana yang dipilih? Ya, 1 miliar, 1 juta hari ini atau 1 juta tahun depan. Ini juga untuk menilai ya kapasitas seseorang dalam menilai resiko ya. 1 miliar hari ini dan 1 miliar tahun depan tentu berbeda ya, karena ada tergerus inflasi dan lain-lain. Nilai uangnya juga akan turun. Nah, ini juga akan menilai variabel-variabel unik yang kita dapatkan di IFRS. Nah, seperti yang saya bilang, meskipun data ini agak lama, tapi masih banyak yang pakai. Ya, masih banyak yang menggunakan. Ada beberapa publikasi yang dihasilkan dari FLS ya. Ada banyak, meskipun yang saya tampilkan di sini hanya beberapa saja. Ini yang pertama misalkan dieta, ya menilai bagaimana sih pengaruh dari pendidikan dan pengeluaran ya di masa muda. Itu nanti berpengaruh ke kesehatan di masa tua. Ya, kita menilai dampak antar waktu. Apa yang kalian lakukan di masa muda itu akan mempengaruhi kesehatan kalian di masa tua, dan dia melihat dari faktor pendidikan dan pengeluaran per kapita. Hasilnya ternyata orang yang pengeluaran per kapitanya tinggi ya dan pendidikannya tinggi di masa tuanya cenderung sehat. Ya, ini yang pertama. Ada juga yang kedua, ternyata kognitif and non-cognitive skill ini juga penting untuk mengaruhi kinerja seseorang di pasar kerja. Kalau kalian punya kognitif yang lebih tinggi, ya ini secara teoritis memang punya peluang yang lebih baik di pasar kerja, dan hasilnya memang mendukung itu. Ini kita bisa pakai IFRS untuk menjawab itu. Ada juga ini tentang eh, penelitian yang menilai dampak kebijakan bantuan transfer tunai untuk membantu keluarga miskin, ya untuk membantu pengeluaran pendidikan bagi keluarga miskin. Dan ternyata memang dampaknya mereka bisa mengurangi kemiskinan karena ketika ada bantuan, ya diberikan bantuan pendidikan, keluarga itu mereka bisa mengalokasikan dana yang awalnya untuk pendidikan bisa dialokasikan untuk keperluan yang lain. Sehingga memang mereka akan bisa sedikit demi sedikit memenuhi kebutuhan dasar dan bisa keluar dari garis kemiskinan. Ini penelitian yang dilakukan oleh Arif. Ini sangat menarik tentunya. Ternyata memang ada dampak yang nyata dari program itu, program bantuan langsung tunai bagi siswa miskin, dan memang dapat secara signifikan ya mempengaruhi kemiskinan. Ya, ada juga tentang internal migration, ada juga yang tentang ini punyanya Danton. Ini cukup unik juga. Ini saya tampilkan abstraknya. Jadi beliau membahas tentang eh, jadi ini judulnya agak menarik dan unik ya. Jadi ayo kita ajak bicara anak kita. Jadi intinya tentang bagaimana melibatkan melibatkan anak di dalam diskusi ya, di dalam keputusan ya. Pembuatan keputusan di keluarga itu sangat penting bagi masa depan dia. Jadi di sini dia melihat kalau misalkan kita melibatkan anak-anak kita di dalam keputusan pendidikan mereka, ya, terkait dengan minatnya, terkait dengan keinginannya, ternyata mereka punya masa depan pendidikan yang lebih bagus ternyata kalau mereka melibatkan anaknya. Ya, di sini hasilnya menunjukkan bahwa kalau misalkan keluarga itu tipenya demokratis ya, melibatkan anak, maka ternyata memang capaian pendidikannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua yang yang diktator ya. Seperti itu. Dan ini meningkat sebesar 0,7 tahun. Nah, dan dampaknya lebih besar untuk perempuan. Jadi kita bisa bermain di situ. Kita ingin melihat dampaknya di perempuan seperti apa. Kalau decision making-nya demokratis di keluarga miskin seperti apa, di keluarga kaya seperti apa. Di daerah miskin, di daerah kaya, di berdasarkan banyak banyak kelompok ya. Ini yang seru di dalam ekonometrika. Kita bisa melihat pengaruh itu tidak hanya dari satu sudut pandang. Oh, pengaruhnya positif. Oh, belum tentu. Bisa jadi pengaruhnya tidak seperti itu untuk kelompok A. Bisa jadi berbeda untuk kelompok B. Makanya kita misalkan pakai interaksi. Sub regression misalkan untuk daerah, untuk misalkan keluarga yang kaya, keluarga menengah seperti apa dan lain-lain. Ya, untuk children yang punya disabilitas tentu kan berbeda. Nah, ini juga salah satu hal yang bisa kita kembangkan ya dari penggunaan data ini. Nah, ini soalnya saya ingin mencontohkan ya, dan saya harap juga teman-teman semua akan ikut mempraktekkan apa yang saya lakukan sehingga eh, kalian akan lebih mendapatkan benefitnya begitu ya, karena dengan mencoba otak kita akan semakin mudah untuk mengingat.
ya. Karena tingkatan pemahaman itu mendengar itu yang paling bawah ya, yang paling mudah adalah gimana kita mencontoh, menirukan, ya, menulis atau setidaknya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh narasumber seperti itu. Nah, saya ingin kalian coba untuk mengikuti apa yang saya lakukan. Nah, ini adalah gimana cara kita mendapatkan data IFLS. Oke, jadi ini kita dapatkan secara free, gratis. Ya, kalian tinggal buka web ini ya, RAN.org, atau kalian tulis IFLS di Google. Di Google kalian tuliskan IFLS data. Nah, ini kalian tuliskan. Kemudian kalian kalian pilih website yang paling atas, ya, ini ran.org. Datanya tidak besar, ya, jadi saya pikir akan cepat ya untuk download. Oke, ini adalah website IFLS. Untuk mendownload datanya, kalian bisa klik register to download, ya, register to download data di sebelah kiri. Ini ada tulisannya register to download data. Saya akan jelaskan pelan-pelan agar bisa diikuti ya, karena ini bagiannya paling penting. Kita nanti akan melakukan mini project tentang IFLS, ya. Register to download data. Kemudian kalian agree and register, ini di bagian bawah ada tulisannya. Oke, selanjutnya masukkan nama, ya, namanya terserah, ya, misalkan affiliate-nya juga terserah, misalkan ONJ. Emailnya email kalian yang valid, ya, yang valid. Ya, ini email saya valid, ya. Nanti akan, karena link downloadnya akan dikirimkan ke email, ya. Ini misalkan kita tulis Malang East Java Indonesia, ya. Oke. Jadi datanya akan dikirimkan secara otomatis ke email. Maka kalian harus membuka emailnya. Oke. Berikut adalah contoh emailnya. Jadi kalian akan diberikan link untuk bisa mendownload data IFLS. Ya, ini adalah link datanya. Kalian bisa langsung klik, akan otomatis mengarah ke tempat downloadnya. Nah, ini adalah halaman yang berisi tentang datanya ya. Jadi kalian bisa melihat bahwa ada 5 IFLS ya. Ini IFLS pertama, kemudian ada IFLS kedua, ada IFLS ketiga, ada IFLS keempat tahun 2007, dan ada IFLS kelima tahun 2014. Ada banyak link file ya. Mana yang kita download? Jadi kita akan pakai untuk pertemuan ini ya, kita akan pakai IFLS 5 tahun 2014 yang paling terbaru. Nah, yang pertama, ini tabel ini berisi tentang, ya, ini informasi teknis tentang IFLS ya, informasi teknis. Tapi yang paling penting biasanya adalah kita download di bagian kuesioner. Oke, kuesioner. Kalian bisa klik yang volume 6 ya. Di sini ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan ke rumah tangga ataupun ke individu. Ini biasanya yang kita Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tadi kita berhenti di informasi tentang IFLS. Jadi di sini kita bisa mendapatkan informasi lengkap tentang IFLS. Ya, yang paling penting biasanya saya gunakan di volume 6 karena ini isinya adalah kuesioner dari data ya yang berbahasa Indonesia. Yang atas ini yang berbahasa Inggris. Kita bisa klik dan akan otomatis terdownload. Oke. Oke, otomatis terdownload. Nah, yang kedua, nah ini adalah datanya. Dan datanya memang dia terbagi ya, jadi tidak jadi satu gelondongan, tapi terbagi menjadi beberapa book istilahnya. Ada buku yang berbeda yang berisi tentang data yang berbeda. Ya, misalkan ini ada book 3A, misalkan ini berbicara tentang ya informasi umum tentang orang dewasa. Part A, kemudian yang 3B ini sama tapi mungkin part B-nya. Pertanyaannya berbeda. Ada yang khusus untuk perempuan.
Ya, informasi tentang kehamilan, tentang KB, dan lain-lain. Ada informasi tentang anak kecil. Nah, ini menjadi salah satu alasan kenapa EFLS ini dipecah-pecah ya, karena mereka em, respondennya itu tidak sama semuanya. Ya, jadi tidak bisa dijadikan satu eh, blok yang sama. Ya, karena dia berbeda responden. Selain memang alasan teknis dan alasan metodologis ya, ini pemecahan dan informasinya menjadi beberapa kelompok ya, ini sebenarnya sesuai topik juga. Ini menjadi salah satu yang mempermudah untuk penggunaannya. Nah, sedangkan data yang bawah ini data di tingkat komunitas ya. Maksudnya data di tingkat komunitas apa? Jadi tadi saya jelaskan bahwa IFLS itu terdiri dari 3 kelompok ya. Ada kelompok rumah tangga, ada kelompok individu, dan ada kelompok komunitas. Individu ini yang paling kecil, rumah tangga di atasnya, dan komunitas yang paling besar. Komunitas maksudnya apa? Maksudnya adalah bagaimana kita melihat karakteristik lingkungan. Bisa dari infrastrukturnya, ya, sekolah, fasilitas kesehatan, ya. Ada dari misalkan eh, ini ya, misalkan ada dari harga barang di situ, ya, dan lain-lain. Detailnya bisa kalian cek nanti di informasi-informasi yang bisa kita dapatkan di kuesioner ini. Oke, untuk yang datanya kita akan fokus ke household ya untuk pertemuan ini. Kalian bisa download untuk yang starta ya. Di bagian all kita akan download semuanya. Ya, datanya sekitar ya 100 MB. Saya pikir nggak terlalu lama buat download ya. Oke, saya akan kembali ke PPT. Oke, tadi saya sudah contohkan tentang bagaimana kalian mendownload EFLS. Bagaimana kita memahami mendapatkan informasi tentang data dan informasi tentang data file datanya. Ya. Oke. Nah, ini adalah list tentang kuesioner. Jadi nanti kuesionernya itu juga dibagi ke dalam beberapa buku ya di situ. Ada buku proksi, buku 5, buku 4, dan seterusnya. Nanti banyak informasi yang bisa kita dapatkan di situ. Nanti kita akan coba untuk menghubungkan antara kuesioner dan data di Stata ya. Misalkan kita ingin mencari data tentang jenis kelamin, kita bisa dapatkan di buku yang mana, kemudian kita baru buka file Stata. Ya, ini adalah keterangan ya, misalkan dari buku 1 sampai 5. Buku 1 ini adalah tentang eh, apa namanya? Yang pertanyaannya diwakilkan oleh kepala rumah tangga. Ya, yang kedua tentang ekonomi rumah tangga. Jadi 1, 2 ini tentang data yang berhubungan dengan rumah tangga, ya, tentang konsumsi rumah tangga dan lain-lain, tentang harta, aset, ya, kondisi rumah dan lain-lain. Ini adalah data-data yang mungkin satu keluarga isinya sama. Misalkan ada 10 keluarga, berarti data untuk 10 keluarga itu sama, ya, rumahnya sama, konsumsi keluarganya sama dan seterusnya. Buku 3 ini tentang semua individu, ya, yang lebih tepatnya untuk yang sudah dewasa ya, 15 tahun ke atas. Untuk buku 4 ini membahas tentang wanita dan buku 5 membahas tentang anak. Ini dibedakan ya. Oke, saya akan masuk ke contoh ya. Jadi di sini kita akan coba untuk menggunakan EFLS. Ini contoh yang paling sederhana. Ya, karena ya kita belajar basicnya dulu. Setidaknya kita tahu ya eh, basic untuk menggunakan atau dasar kita memanfaatkan data ini. Jadi di sini misalkan kita ingin melakukan penelitian. Penelitiannya adalah tentang bagaimana kita melihat apa yang mempengaruhi seseorang itu untuk bahagia. Ya, kita melihat dari 4 aspek. Ya, yang pertama adalah dari usia. Yang kedua adalah dari jenis kelamin. Yang ketiga dari status perkawinan. Yang keempat dari pendapatan. Ya, misalkan kita ingin melihat benar nggak sih kalau orang yang menikah itu lebih bahagia? Kalau orang yang atau orang justru yang nggak menikah yang bahagia, karena dengan menikah ada banyak masalah rumah tangga dan lain-lain, ada banyak tanggung jawab sehingga tidak bahagia. Atau justru mereka yang menikah yang kemudian selalu hidup bersama yang menjadi bahagia. Ini menjadi salah satu yang ingin kita jawab di sini. Ada juga pendapatan. Kita ingin melihat apakah uang itu bisa menjadi indikator kebahagiaan seseorang. Artinya kalau banyak uang semakin bahagia, dan yang nggak banyak uang nggak bahagia. Ini kita ingin melihat. Begitu juga dengan jenis kelamin. Siapa yang lebih bahagia antara laki-laki dan perempuan?
Ya, usia juga apakah dengan kita semakin tua semakin bahagia atau justru masa kecil kita yang kemudian lebih bahagia. Ini kita ingin lihat. Nah, caranya seperti apa? Oke, yang pertama kita cari di mana kita bisa menemukan variabel bahagia. Nah, ini juga menjadi PR juga. Kita harus mencari, kita harus memahami apa saja data yang ditawarkan oleh VLS ya. Dan saat ini kita ingin cari bahagia. Dan ternyata kebahagiaan bisa kita dapatkan di buku 3A, kodenya SW12 ya. Di sini ada pertanyaan tentang bagaimana kondisi Anda saat ini. Bahagia, sangat bahagia, tidak bahagia, atau merana, sangat tidak bahagia. Ya, kita akan langsung cek praktekkan ya di Stata. Kita cari buku 3A yang kode SW12 ya. Kita cari buku 3A. Tadi kita sudah download kuesionernya ya. Kuesionernya dalam bentuk zip ya atau WinRAR ya, ini yang lainnya tak dulu deh. Kuesionernya dalam bentuk zip, kalian ekstrak dulu. Kemudian nanti setelah diekstrak ini akan muncul 17 file. Tadi kita dapatkan bahwa kebahagiaan itu ada di buku 3A. Buku 3A. Kita buka buku 3A. Ya. Dan buku 3A itu di kode seksinya adalah SW. Tadi SW, oke. Kita buka seksi SW dan ternyata ada di SW. Nah, SW itu adalah tentang kesejahteraan. Ada di pertanyaan SW nomor 12. Oke, ini adalah bagaimana kita mencari variabel kebahagiaan. Kita temukan di buku 3A dan di seksi SW. Itu bagian kesejahteraan. Di sini ada 4 indikator orang bahagia. Sangat bahagia, sampai sangat tidak bahagia. Selanjutnya kita cari file statanya. Ini adalah kuesionernya, sekarang kita cari file statanya. File statanya, kita tadi sudah download file yang data household. Ini kita ekstrak juga. Oke. Dan ada banyak sekali file stata ya, kalian bisa lihat. Dan ini yang salah satu tantangan menggunakan EFLS ya. Kalau kemarin stata kita hanya di Sakernas kemarin kita hanya disuguhkan satu data gelondongan ya, jadi satu file. Nah, kalau EFLS ini terpisah-pisah. Nah, PR-nya adalah nanti bagaimana kita menggabungkan dari data-data itu. Nah, tadi kita dapatkan bahwa kebahagiaan itu ada di book 3, maka disingkat B3 ya. Book 3 disingkat B3. Tadi adalah B3A, kodenya SW. Maka kita cari B3A dengan kode SW, ya, seksi kesejahteraan. Nah, kita temukan di sini ada B3A kodenya SW. Ya, kita buka di Stata. Oke, di sini. Nah, ini adalah variabel yang kita bisa dapatkan di seksi SW di buku 3A. Ya, ada dari 0 sampai 12 ya. Dan yang kita cari adalah hanya yang SW12. Nah, kemarin saya sudah contohkan bagaimana melihat datanya ya. Kita bisa lihat pakai tab tabulasi dari SW12 untuk melihat struktur datanya. Nah, ini adalah hasilnya. Ada 31 individu ART yang berusia lebih dari 15 tahun. Dan ternyata 78% itu sudah bahagia. Ya, 13% sangat senang. Sisanya dia tidak senang atau sangat tidak senang. Nah, maka langkah selanjutnya adalah, nah, gini kita lihat filenya. Kita lihat list variabelnya, mana yang akan kita pakai. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mentransformasi data kuesioner itu agar nilainya hanya 1 dan 0 ya. Hanya 1 dan 0. Ya. Kita bisa copy perintahnya ya. Ya, saya rapikan dulu. Kenapa dibuat 1 dan 0? Karena ya kita bisa langsung meregresikan data ini ya, nilai 1 sampai 4 ya. Tapi untuk mencederhanakan memang kita buat 1 dan 0. Ya, 1 dan 0. Ini namanya variabel dummy. Dan dummy itu biasanya 1 dan 0. Nah, ini kita langsung run. Oke, kita punya variabel baru namanya bahagia di sini. Bahagia. Oke.
Jadi yang satu nilainya adalah sangat bahagia dan bahagia. 0 nilainya adalah sangat tidak bahagia dan tidak bahagia. Nah, kemudian kita simpan, ya kita simpan variabelnya, filenya, ya. Ada dua variabel yang kita simpan, pitling dan bahagia. Nah, perintah keep ini adalah untuk menyimpan variabel-variabel yang hanya kita butuhkan. Yang kita butuhkan hanya dua, pitling dan bahagia. Pitling ini fungsinya krusial karena ini adalah kode unik dari individu. Ya, tadi data individu terpencar-pencar di banyak file. Untuk menggabungkan data itu kita butuh variabel kunci untuk menghubungkan dua data. Ya, dan variabel kuncinya ini namanya adalah pitling. Ini adalah kode unik dari individu. Setiap individu punya kode uniknya sehingga nanti ketika kita ingin menggabungkan dia akan jadi lebih 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 cepat ya, lebih mudah. Nah, kita simpan ini. Kemudian kita save as ya, misalkan dengan nama baru data bahagia. Ini adalah data bahagia. Oke, kita lanjut ke variabel selanjutnya. Jadi variabel selanjutnya adalah tentang usia, status pernikahan, jenis kelamin, ya dan pendapatan. Dan ini terpisah-pisah ya, tidak di dalam satu file yang sama. Untuk usia, status pernikahan dan jenis kelamin dia tersimpan di dalam data yang namanya adalah eh, COV, oke? B3A COV. Kalau kita melihat kuesioner untuk B3A COV itu adalah tentang em, bentar, kita harus hmm, oke, ini adalah informasi umum ya. Informasi umum ini yang paling atas ini tentang keterangan umum dari individu, baik itu usia COV3, ada COV4 status pernikahan, ada COV5 jenis kelamin. Ya, ini adalah keterangan-keterangan umum. Oke, nah, kemudian kita buka file COV dari data yang kita tadi sudah download, kita cari B3A COV. Oke, B3A COV. Eh, oke, ini yang atas B3A COV. Kita buka data. Oke. Ya, jadi kita bisa menyimpan ya variabel yang kita butuhkan. Tapi untuk variabel jenis kelamin dan status pernikahan kita perlu transformasi ya, karena dia untuk jenis kelamin kita perlu rubah ke 1 dan 0 dan untuk pernikahan juga kita rubah ke 1 dan 0 ya. Untuk jenis kelamin misalkan perintahnya adalah seperti ini. Kita mengenerate variabel laki-laki. Kalau misalkan jenis kelaminnya kodenya 1 ya. Dan untuk perempuan kalau kodenya 3. Ya. Jadi kita tadi melihat variabelnya adalah variabel sex. Ini angkanya 1 kalau laki-laki dan 3 kalau perempuan. Oke, selanjutnya adalah untuk status pernikahan. Ya. Untuk status pernikahan hanya yang menikah ya, yang kodenya 2 yang kita anggap menikah. Jadi untuk yang marital status itu ada 6 kodenya. Ada yang belum menikah, ada yang sudah menikah, dan lain-lain adalah ada yang cerai hidup, cerai mati, dan lain-lain. Ya. Kemudian kita anggap yang lain adalah belum menikah. Maka ya perintahnya seperti ini. Oke. Untuk age, untuk usia kita tidak perlu transformasi ya karena dia datanya sudah dalam bentuk rasio ya, bukan variabel metrik ya. Kemudian sehingga bisa langsung kita pakai. Nah, sama seperti sebelumnya, kita keep variabel yang penting yang akan kita pakai. Ada age, ada tadi kita buat variabel jenis kelamin, dan variabel pernikahan. Jangan lupa untuk menyimpan pitling juga, karena ini adalah untuk penghubung. Kemudian kita simpan, kalau tadi ada data bahagia, maka ini adalah data usia, eh, seks, dan marital status. Oke.
Nah, yang terakhir ada data tentang pendapatan. Data tentang pendapatan kita bisa cari ternyata ada di buku 3A, kodenya adalah TK, ya, tenaga kerja. Kodenya adalah 16A. Kita cari filenya di TK, eh, ini ada TK 1, 2, 3 ya. Mungkin di TK 1 kita cek, kita buka di Stata. Dan untuk pendapatan ada di 16A, ya. Ini adalah berapa pendapatanmu di pendapatan bulananmu di pekerjaan yang sedang kamu kerjakan. Sehingga kita simpan variabel pendapatannya saja, ya. Dan ini karena ini tidak perlu kita transformasi apa-apa karena dia sudah dalam bentuk rasio. Tapi yang penting adalah kita, karena ini data pendapatan, ya, data yang sifatnya eh, satuannya biasanya besar, nah maka biasanya kita transformasikan ke dalam bentuk LEN. Selain untuk mengamankan agar distribusinya normal, juga memang biasanya data-data yang tidak dalam bentuk rasio, tidak dalam bentuk persen itu kita LEN-kan. Ya. Kita buat LEN upah, ini sama dengan LEN dari variabel TX16. Oke. Ini adalah data pendapatan. Kita shift as data pendapatan. Kita sudah punya 3 data set. Tadi data bahagia, data usia, sama data usia dan kawan-kawannya, dan yang terakhir data pendapatan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengkombinasi dari 3 data itu agar menjadi satu file stata, ya. Caranya seperti apa? Jadi, kalian buka salah satu data yang ingin digabungkan tadi, misalkan ini dari upah, ya. Kemudian kita merge namanya, merge data, ya. Di Stata itu bisa kita lakukan melalui menu data. Kemudian kita combine data sets, kemudian kita merge to data set di sini. Nah, kalian akan muncul pop-up window seperti ini. Di sini ada banyak pilihan. Ada one to one. Ini kalau kita ingin menggabungkan individu, data individu ke data individu. Many to one kalau data rumah tangga atau komunitas ke data yang lebih kecil satuannya, atau misalkan individu. Ini one to many, ini sebaliknya, ya. Kalau many to many ini banyak ke banyak, ya, misalkan rumah tangga ke rumah tangga, atau juga bisa ke rumah tangga ke individu nanti, tapi hasilnya agak resiko juga karena mungkin akan menjadi lebih berantakan. Oke, karena kita akan menggabungkan individu ke individu, maka kita pilih yang one to one. Oke, variabelnya adalah bit link, ya, ini adalah kode unique individu, dan kita yang akan digabungkan yang pertama adalah data bahagia. Kita klik data bahagia, kita klik OK, ya. Di sini kita akan muncul ada yang memang match, ini berarti datanya berhasil digabungkan, ada 31.000. 2.000 sisanya adalah ini yang tidak berhasil digabungkan. Ada kemungkinan dia tidak mengisi kuesioner atau memang datanya kosong. Oke. Terus kemudian yang kedua adalah data usia, ya. Kita browse data usia. Oke, variabelnya sama. Kemudian kita harus ganti di option. Ini merge-nya harus diganti, variabelnya akan tidak sama dengan sebelumnya. Kita kasih tambahan 1. Nah, kemudian kita sudah gabungkan semua variabel. Ini ada 6 variabel, 1, 2, 3, 4, 5 variabel yang kita ingin regresikan. Ada usia, ada bahagia, ada menikah, ada jenis kelamin, dan upah. Kita akan coba regresi, ya. Langkah terakhir adalah meregresikan siapa determinan dari bahagia, ataukah usia, status pernikahan, jenis kelamin, atau pendapatan. Nah, ini adalah hasilnya. Ternyata memang hampir tidak ada yang berpengaruh signifikan, ya. Hanya status pernikahan yang berpengaruh signifikan dan positif. Artinya adalah orang yang sudah menikah ternyata lebih bahagia dibandingkan dengan mereka yang belum menikah. Nah, sedangkan yang lainnya tidak ada yang signifikan. Dan ini perlu kita cermati juga bahwa kita melihat observasinya sangat sedikit, padahal kita tadi melihat bahwa data bahagia itu ada sekitar 31.000. Apa yang salah? Apa yang keliru? Nah, ini, ya, tidak perlu khawatir karena memang eh, Stata akan secara otomatis hanya meregresikan data yang semuanya lengkap, ya. Di antara 5 variabel ini harus data yang lengkap, ya.
untuk upah, ya, ini yang menjadi penyebab kenapa observasinya jatuh. Karena variabel upah, tidak semua orang itu punya pendapatan. Tidak semua orang punya pekerjaan. Sehingga mereka yang tidak punya pekerjaan, mereka yang pendapatannya nol, itu otomatis tersingkir dari observasi. Sehingga memang ini observasinya akan menjadi sangat kecil. Kalau kita hilangkan upah misalkan, nah, maka dia akan kembali ke 31.000. Ya, karena ini adalah informasi umum. Dan semua orang menjawab itu, punya informasi ini. Ya. Dan ternyata semakin tua semakin tidak bahagia, mungkin semakin banyak pikiran ya, jadi semakin banyak beban sehingga tidak bahagia. Nah, ini ya contoh sederhana, contoh yang paling sederhana bagaimana kita memanfaatkan data IFRS ya. Kita hanya menggabungkan data individu. Ini adalah contoh yang paling sederhana. Ya, nanti secara bertahap ya, setidaknya teman-teman punya pemahaman tentang ini sehingga nanti bisa secara mandiri mengembangkan ke tingkat-tingkat yang lebih kompleks ya. Kalau saya jelaskan semua di sini semakin meledak nanti ya, semakin pusing. Ya, mungkin dari saya segitu dulu ya sesi materinya. Saya kembalikan ke moderator ya kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Oh, mungkin satu lagi saya lupa. Satu lagi. Nah, kalau misalkan mungkin teman-teman sedang galau atau bingung ya, misalkan proyeknya terkendala masalah asumsi klasik atau yang lain-lain, ya biasanya saya kalau misalkan regresi saya pakai namanya robust. Ya, apa bedanya robust dan non robust? Ya? Biasanya kalau robust ini dia menjadi salah satu metode yang digunakan untuk mengatasi masalah standar error. Karena kalau kita pahami masalah asumsi klasik, ya misalkan hetero dan autocall, dia akan mengganggu kevalidan standar error kita. Sehingga untuk penilaian signifikansinya akan menjadi tidak valid juga. Biasanya antara hasilnya standar errornya menjadi underestimate atau overestimate. Kalau autocall biasanya akan underestimate ya, karena seakan-akan dia nyata pengaruhnya, padahal enggak, itu kalau autocall. Kalau hetero bisa jadi dia underestimate atau overestimate. Karena besar kecilnya standar error ini sangat mempengaruhi signifikansi kita. Semakin kecil errornya, semakin signifikan. Ya, karena T ini merupakan pembagian dari koefisien dan standar error. Maka kalau standar errornya kecil, pembagiannya kecil, T-nya besar. Kalau T-nya besar, dia semakin signifikan. Ya, itu teori dasarnya. Maka ini salah satu langkah paling mudah. Meskipun tidak menjamin kalian lolos dari itu. Tapi ini salah satu pendekatan yang banyak digunakan. Ya. Tapi ingat ini tidak menyelesaikan masalah multi-call. Ya, tidak menyelesaikan masalah multi-call. Kalau multi-call tetap kalian harus coba untuk omit variabel, menghapus variabel atau coba untuk combine, merubah proxy dan lain-lain. Ya, oke, mungkin itu sedikit tambahan. Saya kembalikan ke Mbak Herli. Ya, kalau misalkan teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, terima kasih kepada Pak Ayub atas penyampaian materi yang sangat informatif dan bermanfaat. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand atau silakan tulis pertanyaannya di kolom chat. Silakan menyalakan mic ketika sudah saya persilakan dan jangan lupa untuk memperkenalkan nama dan juga kelas ya. Baik, kepada Kak Haura dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, Pak, saya izin bertanya sebelum mohon maaf belum bisa on cam. Jadi kalau kita pakai data si yang tadi ini, Pak, berarti kan kita ingin meneliti eh, pakai data ini. Berarti kita nggak perlu melakukan survei lagi ya, Pak. Cukup dengan memberitahu aja kalau misalnya kita udah pakai data ini untuk surveinya gitu. Iya, langsung saya jawab ya Mbak Herli. Atau gimana? Dikumpulin dulu atau?
Boleh langsung dijawab, Pak. Oh gitu. Iya, Haura. Jadi kan kita kalau penelitian itu ada yang namanya data primer, ada data sekunder. Nah, kalau kita menggunakan data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, misalkan BPS atau World Bank atau IMF misalkan, nah itu berarti kita pakai data sekunder. Kalau data sekunder berarti kita tidak perlu survei lagi. Kita tinggal pakai dan nanti di metode penelitian kita sampaikan bahwa penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari siapa disampaikan. Datanya seperti apa? Datanya tentang apa? Tahun berapa? Nah, itu disampaikan. Jadi tidak perlu survei lagi karena datanya sudah ada, informasinya sudah ada. Jadi kalian disurveikan orang dan hasilnya tinggal kalian pakai. Itu Haura ya. Jadi tinggal pakai. Oh, Ya. oke, siap, Pak. Terima kasih. Pertanyaannya adalah gimana cara pakainya ya tadi tinggal di Iya, terus ini Pak, berarti ini cuma support di Stata aja ya Pak? Apa gimana? Em, enggak. Jadi memang ekstensinya di Stata, tapi kita kan bisa ekspor ke ekstensi yang lain. Bisa kita convert ke Excel misalkan. Atau kalau misalkan kita lebih mahir di eViews, kita bisa convert ke eViews juga. Atau kalau kita lebih mahir ke R Studio misalkan, kita bisa convert ke R. R juga kan mampu untuk membuka data DTA. Setahu saya bisa. Atau kalau nggak bisa ya kita convert ke Excel, baru kita pakai aplikasi yang lain. Gitu. Jadi bukan hanya untuk Stata. Memang datanya, data row-nya, data kasarnya memang ekstensinya DTA atau Stata. Tapi kita bisa pakai di aplikasi yang lain. Tergantung kita ahlinya yang mana bebas. Cuman saya biasanya pakai Stata atau enggak R. Untuk yang basic paling paling mudah pakai yang Stata. Gitu Haura. Oke Pak, terima kasih. Terus untuk pengujiannya itu stepnya sama seperti yang kayak Bapak lakuin tadi, apa beda-beda tergantung ininya Pak, penelitiannya? Pengujian apa? Pengujian yang tadi Pak, yang dicontohkan di Stata, ini kan tadi aku nyoba juga, cuma belum sampai akhir. Oke. Jadi kalau misalnya mau menguji pakai Nguji. lain, data lain itu stepnya sama kah apa gimana? Eh, saya kurang paham maksudnya nguji ya. Kalau nguji itu berarti kita menguji hasilnya bagus atau enggak. Iya, Tapi betul. yang saya lakukan tadi adalah mengestimasi. Itu Hmm, maksudnya ya. Saya mengestimasi pengaruh ini terhadap itu. Stepnya sama, cuman ya nanti tergantung data yang kalian butuhkan. Karena tadi saya butuh data bahagia, berarti saya ambilnya dari book 3A dan lain-lain. Kalau misalkan kalian butuh data determinan pemuda perokok, nah itu bisa dari buku yang lain. Itu ada lain. Seperti itu, Haura. Tapi tahapannya sama, ya caranya sama. Cuman sumber bukunya yang beda. Gitu, Haura. Biasanya kalau di sini ya, kalau di kampus saya di Brawijaya itu kalau ada mahasiswa S1 yang berhasil menggunakan evaluasi itu kadang disebut pencapaian tersendiri ya, karena eh, cukup kompleks, cukup sulit ya, dan mungkin butuh usaha belajar dulu dan lain-lain. Jadi biasanya eh, dosennya itu seneng gitu, dosennya bangga kalau punya bimbingan yang bisa menggunakan data mikro. Jadi saya pikir ini sangat worth it ya untuk misalkan kita pakai. Ya tidak terlepas di ekonomi, ya kita juga bisa manfaatkan di pendidikan. Itu ya. oke, terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih kepada Kak Haura Haris yang telah memberikan pertanyaannya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Oke, bingung. Proyeknya udah pada selesai belum? Ini teman-teman semuanya. Kalau di UNJ itu UASnya kapan biasanya, Mbak Herli? Sedang berjalan, Pak. Beda-beda Oh, sih, sedang berjalan. tergantung. Oh gitu. Saya pikir beda periode. Kalau di UB udah mau selesai nih. Udah mau liburan.
Jadi nggak perlu khawatir kalau misalkan masih belum bisa ngikutin. Saya pikir sekarang sudah banyak media ya, ada banyak kemudahan untuk kita belajar masalah ini. Apalagi kalau di AI ya. Sekarang kalau misalkan kalian minta tolong AI untuk bidang ekonometrika ya, untuk cari tahu perintahnya, tahapannya, saya pikir eh, sangat akurat ya bantuannya. Kalau untuk mencari perintah ya, mencari tahapan dan lain-lain. Jadi saya pikir sekarang sangat sangat dimudahkan. Kalau dulu kita harus benar-benar baca artikel ini, baca artikel itu, baca untuk menggunakan metode ini kita harus belajar dulu basicnya, apa namanya eh, matematis di balik layarnya dan lain-lain. Tapi kalau sekarang saya pikir sudah sangat mudah. Jadi kalau misalkan kalian ingin coba-coba, saya pikir nggak usah khawatir, akan sangat mudah ya dengan bantuan segala macam eh, bantuan digital. Gitu ya. Oke. Mas Ayub, oke saya Iya. izin ini Mas. Jadi kan teman-teman kan ini ya lagi buat mini project juga ya. Jadi mereka buat mini project. Nah, pada akhirnya kan mereka kan harus membangun teori juga ya Mas ya, membangun teori. eh, Misalkan teorinya apa dan datanya apa. Nah, mungkin dari Mas Ayub experience-nya seperti apa Mas? Apakah bisa Mas Ayub ini teorinya dulu, baru nyari datanya, ataukah data nanti baru nyari teorinya gitu? Oh iya iya. Silakan Wah, Mas, sharing-sharing Mas. siap siap. Kemarin saya sudah coba buatkan project, cuman filenya apa ya? Sebentar. Eh, oke, saya buat gini aja deh. Saya pakai ini aja. Em, sebentar sebentar. Saya buka PPT-nya dulu. Ah ini. Oke. Jadi saya akan berlindung ke apa yang disampaikan oleh siapa namanya ini? Student Moon ya. Apa yang biasanya saya lakukan ketika membuat mini project? Setidaknya 6 poin ini harus ada. Saya nggak bisa besarkan ya. Oke, saya nggak bisa besarkan. Jadi em, sebelum kalian membuat mini project nih, dalam apa yang biasanya saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa juga, ya, dan ada setidaknya 6 tahapan ya, 6 tahapan yang perlu kalian lakukan. Nah, tahapan yang pertama, ya, yang pertama pasti akan cari topik dan judul ya. Dan yang kedua, yang paling penting adalah kalian harus mereview ini literatur dan theoretical model ini yang paling penting. Karena tanpa landasan teoritis, model yang kalian buat ini eh, tidak ada argumennya ya, tidak ada dasarnya. Kita tidak bisa semena-mena membuat model pengangguran dipengaruhi oleh inflasi dan lain-lain. Harus ada landasan teoritis. Saya kemarin mencontohkan, saya membuat penelitian tentang penelitian sederhana tentang bagaimana kita mengangkat kemiskinan di Jawa Timur, misalkan. Kenapa saya mengambil itu? Karena Jawa Timur ini kaya, tapi masalahnya adalah di Jawa Timur itu miskin banget, ya. Banyak yang miskin. Karena banyak yang miskin, maka kita ingin melihat bagaimana cara menurunkan kemiskinan. Lah literaturnya banyak yang saya gunakan. Misalkan teorinya Nurks atau teorinya Duflo tentang poverty trap itu menjelaskan aspek-aspek penting untuk mengentaskan kemiskinan. Ada dari aspek human capital, dari aspek aset, ya, dari aspek education, health dan lain-lain. Itu adalah dasar teorinya. Baru dari teori kita buat model. Nah, model ini kita cari tuh dependennya apa? Berarti dependennya kemiskinan misalkan. Independennya apa? Dari model yang dari teori yang kita buat. Teorinya ngomong kalau yang mempengaruhi kemiskinan itu adalah kesehatan, pendidikan, kemudian infrastruktur dan lain-lain. Ya, itu kita dapat dari situ. Baru kita setelah kita membuat model yang sesuai, baru kita hipotesis. Kita harus punya hipotesis. Karena sebelum kita meregresi, kita harus punya hipotesisnya dulu. Nah, nanti hasilnya sesuai nggak ini sama hipotesisnya? Melawan teori nggak? Atau sesuai dengan teori? Kalau melawan teori, seru tuh. Berarti kalian menentang teori yang sudah berjalan. Harus dijelaskan kenapa.
Nah, itu ya tahap ketiga. Ya, kita hipotesisnya apa? Misalkan pendidikan ke kemiskinan tentu negatif. Kalau semakin tinggi pendidikan, kemiskinannya akan turun. Nah, baru setelah sudah terkonstruk modelnya, hipotesisnya, baru datanya dicari. Setelah data dicari, baru diestimasi. Tidak hanya estimasi, tapi juga evaluasi. Ya, evaluasinya biasanya secara umum ada tiga ya. Ada dari R-square, F-test, sama T-test. Dan juga ada asumsi klasik. Baru kita dokumentasikan. Saya pikir ini, ya Mas, dan buat teman-teman semua ya, terkait bagaimana saya membuat mini project yang saya pikir lengkap dan terstruktur. Gitu, siapa Mas Hanif dan teman-teman semua. Oke, siap. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi. Baik, Eh, terima kasih Pak Ayub atas jawabannya. Ini boleh untuk Oviana Rahman mengajukan pertanyaannya. Baik, Pak. Perkenalkan saya Vina Rahman dari kelas A. Izin bertanya kan, itu kan untuk yang tahap pertama itu kan mencari apa landasan teori ya, Pak, dari penelitian kita. ya. Nah, itu Bapak ada gak sih kayak saran web untuk cari landasan teori yang sesuai sama apa yang mau kita teliti gitu, Pak? Makasih. Website, website. Eh, siapa? Ovi mau neliti tentang apa? Kalau saya tentang kalau yang mini riset itu tentang ekonomi, Pak, tentang pengaruh apa ya inflasi dan sebentar Pak, saya lupa. Inflasi dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi, Pak. Hmm. Em, kalau mau oke oke oke. Siapa? Ovi ya. Jadi kalau misalkan, jadi ini inflasi dan suku bunga. Jadi tergantung kalian mau meneliti apa ya. Dan jangan cari kalau teori jangan dari website ya, jangan dari blogspot atau dari Wikipedia ya. Teori itu diambil dari buku ya, dari buku-buku. Kalau ekonomi sudah banyak buku yang mapan. Misalkan inflasi dan suku bunga. Ya, itu salah satu teori yang mapan. Misalkan eh, yang agak kompleks, misalkan ada advance, ada teorinya model Fleming. Itu makroekonomi. Di buku makroekonomi banyak itu teori inflasi dan suku bunga. Inflasi dan suku bunga itu kan em, apa namanya, teori ekonomi makro ya, ada di Keynes juga ada. Itu kan bisa dipakai. Jadi jangan cari di website, cari di buku. Dan itu di buku-buku makroekonomi semua sudah banyak detail dibahas. Misalkan coba buka bukunya MenQ misalkan, itu kan tentang makroekonomik ya. Atau bukunya saya juga biasanya pakai Krugman ya, Principle of Economics ya. Ada juga bukunya baru. Itu banyak banyak sih bukunya, selain itu juga banyak. Yang penting cari aja buku-buku yang sudah mapan tentang makroekonomi. Sehingga nanti kalian bisa buat itu ya. Jadi biasanya harus ada grand teorinya. Itu biasanya dalam bentuk kurva ya, atau eh, apa namanya, diagram gitu ya. Kalau kurva em, itu biasanya menjadi teori yang paling basic ya untuk menjelaskan hubungan-hubungan itu. Baru dari teori itu kalau nggak ada dikembangkan gitu. Jadi sumber utamanya jangan dari website. Jadi urutannya biasanya dari review literatur itu dari buku. Kalau nggak ada dari buku, dari jurnal ya. Kalau nggak ada dari buku, dari jurnal. Cara cari jurnal gimana? Nah, itu bisa nanti cek di YouTube, banyak caranya ya. Ya, kalian bisa cari di jurnal-jurnal yang terakui ya, yang terakreditasi internasional. Dan misalkan di Tenf Online, Science Direct, ya, dari Emerald dan lain-lain. Jadi jurnal-jurnal yang memang dia terakreditasi. Ya, dari buku, jurnal, ya itu sih dua sumber utama. Jadi jangan dari website. Website cuma untuk membantu kita memahami, bukan sebagai acuan utama. Kita susah memahami di buku, ada orang nulis di website, cara mudah memahami teori itu ada. Tapi landasannya tetap dari buku. Itu ya, Ovi. Karena kalau misalkan inflasi dan suku bunga, itu ada di banyak buku makroekonomi. Ya, Baik, makasih Pak.
Baik, terima kasih kepada Ovi dan Pak Ayub atas pertanyaan dan jawabannya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Baik, Iya, kalau mungkin tidak saya ada sedikit lagi yang tambahan tadi ya tentang tahapan. Saya lupa satu tahapan. Memang sebelum review literatur, biasanya saya meminta teman-teman itu untuk menjawab satu pertanyaan krusial. Jadi misalkan tadi si Ovi tadi ingin membahas tentang eh, pertumbuhan ekonomi. Dia ingin melihat dari aspek inflasi dan suku bunga. Berarti di paling awal itu biasanya kita harus menjelaskan why. Kenapa pertumbuhan ekonomi? Ya, kenapa nggak yang lain? Kenapa inflasi, kenapa suku bunga, dan seterusnya. Tapi yang paling krusial adalah dijawab tentang why pertumbuhan ekonomi. Itu harus dijawab. Karena kalau itu nggak kejawab, biasanya kalau di kalau saya nilainya itu menjadi salah satu yang minusnya paling besar juga. Misalkan di OVI tadi saya contohkan why pertumbuhan ekonomi. Misalkan isi OVI ngambil di Indonesia. Nah, kita mengambil pertumbuhan ekonomi ini salah satu alasan. Jadi kita ambil bisa dari empiris atau bisa dari em, teoritis. Saya contohkan dari empiris. Ya, dari empiris misalkan why pertumbuhan ekonomi karena Indonesia selama 1 dekade terakhir pertumbuhan ekonominya stagnan atau rendah. Kita katakan rendah itu kalau ada pembandingnya. Nggak bisa kita hanya katakan ini rendah, ini tinggi tanpa ada pembanding. Maka kita tampilkan tuh. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dibandingkan dengan 10 negara ASEAN lainnya itu sangat rendah misalkan. Meskipun nyatanya nggak juga. Tapi itu salah satu alasan. Maka kalau kita nggak bisa menemukan itu, maka penelitian ini akan menjadi agak useless juga. Tapi meskipun ini ya, saya tahu ini mungkin mini project, proses pembelajaran, tapi ini juga penting untuk dipertimbangkan. Ya, misalkan why kemiskinan ya, karena kemiskinannya masih tinggi dan belum turun, pertumbuhannya cukup cepat dan lain-lain. Nah, itu tahap pertama yang biasanya harus dijawab. Ya, jadi itu satu satu tambahan terakhir ya buat teman-teman semua. Saya pikir itu Mbak Herli. baik, terima kasih Pak Ayub. Oke. Baik, karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka saya akhiri sesi tanya jawab pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah bertanya dan terima kasih juga kepada Pak Ayub yang atas jawabannya. Sebelumnya, izinkan saya membacakan kesimpulan dari apa yang telah dipaparkan oleh Pak Ayub mengenai pengelolaan data survei sosial ekonomi nasional atau Susenas dengan Stata. Jadi FLS tergolong mikrodata di mana memiliki unit populasi adalah individu dan atau rumah tangga keluarga dan community level. Bentuk mikrodata yang lain contohnya yaitu sensus penduduk, Susenas, Sakernas, Supas, dan Podes. Bentuk data IFLS ini yaitu cross-sectional dan longitudinal, yaitu melihat perubahan siklus hidup seseorang dan melihat pengaruh jangka pendek, menengah, atau panjang dari sebuah kebijakan. Beberapa informasi yang umum dari IFLS ini ada jenis kelamin, usia, status perkawinan, kelahiran, migrasi, kematian, pendidikan, kesehatan, kekayaan atau aset, status pekerjaan dan pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, dan pengeluaran rumah tangga. Serta beberapa informasi barunya yaitu Self-Report Health Measure atau status kesehatan umum, penyakit kronis, pengangguran, vaskes, asuransi kesehatan. Yang kedua yaitu biomarkers berupa berat dan tinggi badan, lengan, tekanan darah, kapasitas paru-paru. Yang ketiga yaitu cognition berupa menanamkan hari, tanggal, memberi nama binatang, counting backward. Yang selanjutnya adaptive number series. Dan yang terakhir subjective well-being berupa kebahagiaan, kepuasan hidup, kepuasan kerja, ukuran kerja, dan positif atau negatif perilaku.
Sebelum kami tutup sesi penyampaian materi hari ini, apakah Pak Ayub bersedia untuk menyampaikan closing statement-nya? Ya, saya pikir udah cukup ya buat teman-teman semua. Semoga mini projectnya lancar dan eh, jangan khawatir tentang ekonomi metrika karena sekarang berbeda dengan dulu, sangat dimudahkan dan dengan bantuan AI juga tentunya. Saya tidak promosi AI tapi dan tidak mendorong untuk kalian mengandalkan AI dalam setiap tugas, tapi jadikan ini sebagai salah satu partner kerja kalian. Ya, jangan dijadikan pembantu tapi partner kerja sehingga ini akan sangat memudahkan kalian dan bisa membuat kalian bisa berkembang lebih jauh dibandingkan dengan tanpa adanya media-media bantuan itu. Jadi manfaatkan dengan bijak dan saya pikir itu akan sangat bermanfaat. Begitu, Mbak Herli. Baik, terima kasih Pak Ayub. Sebelumnya kita ada sedikit kenang-kenangan berupa sertifikat untuk Pak Ayub. Kepada operator mohon ditampilkan. Oh gitu. Kalau online cara testimonialnya gimana? Ini share screen Oh Pak. gitu. Oke, oke, oke. Oh iya, iya, terima kasih. Oke, saya ambil alih untuk dokumentasi. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bentar. Pada operator boleh dikecilin dulu. 1, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan ke model. Oke. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Muhammad Salahuddin Al-Ayubi atas materi yang sangat informatif dan bermanfaat bagi kami mahasiswa pendidikan ekonomi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah memperhatikan dan aktif dalam sesi diskusi tadi. Apabila Pak Ayub ada agenda lain dan ingin meninggalkan Zoom, dipersilakan. Namun apabila ingin tetap berada di Zoom juga diperkenankan. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya Herliana Tantri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada kakak-kakak MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali Kak Tiara materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita tadi. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ayub atas pemaparan materi yang sangat bermanfaat. Benar banget Kak Tasya. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak Ayub dan kepada moderator kita, Kak Tanti, yang telah menemani jalannya acara hari ini. Tanpa bantuan mereka, tentu acara ini tidak akan berjalan dengan lancar. Berarti ya Kak Tiara, acara yang dimulai dari awal tadi, dari penyampaian sambutan sampai materi, kini hampir sampai di penghujung acara. Dan kami ingatkan kepada teman-teman link presensi yang telah diberikan oleh di kolom chat oleh panitia. Betul, kepada teman-teman jangan lupa untuk absen ya. Oke, karena acara ini diawali dengan baik, maka alangkah baiknya jika kita juga menutupnya dengan hal yang baik. Dipersilahkan untuk para teman-teman semua untuk berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Karena kita udah berada di belakang acara, rasanya kurang lengkap nih kalau kita tidak melakukan sesi dokumentasi. Kami mohon kepada teman-teman dan rekan panitia untuk menyalakan kamera sejenak, dan kepada panitia, kami persilakan untuk membantu dalam sesi dokumentasi. Baik, untuk teman-teman semua bisa dibantu untuk on cam karena kita akan melakukan sesi dokumentasi.
Oke, baik, kita mulai saja dari slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga. 1, 2, 3. Untuk slide keempat. 1, 2, 3. Dan untuk slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih kami ucapkan kembali kepada Pak Ayub yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat pada hari ini. Dan kepada Prof. Harya dan Pak Hanif sebagai dosen pengampu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelenggarakan acara ini. Terima kasih seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara praktisi mengajar kedua ekonometrik kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh pemateri dapat memberikan manfaat kita semua. Saya Tasya Nabila bersama rekan saya. Tiara Damayanti, selaku Master of Ceremony pada kegiatan praktisi mengajar ekonometrik pada hari ini, pamit untuk undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.